Bima kaget karena Aryana memberikan vitamin yang biasa Asti berikan kepada Bima ketika mereka masih menjadi suami istri. Apakah lagi-lagi Bima akan menyadari kalau Aryana sangat amat mirip dengan Asti? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wajah Cinta yang lain yang tayang pada hari ini. Episode kali ini tentunya akan menceritakan tentang Bima yang sebentar lagi sepertinya bakalan deket banget sama Aryana nih guys. Dan Aryana akan banyak mengetahui fakta-fakta ketika dia mulai dekat dengan Bima sebagai partner kerja. Nah, jadi Bima ini kan di episode kemarin sakit ya guys ya, demam. Dan di sini Bima menyadari kalau orang yang sangat amat mengerti dengan Bima gitu ya, dari atas sampai bawah gitu ya, dari hati sampai luarnya, itu yang ngerti itu tuh cuma satu orang wanita saja, yaitu Asti. Sekarang memang Bima ini menjalin hubungan dengan Pamela, tapi entah kenapa Mimin yakin kalau sebenarnya cinta yang tulus dari hatinya Bima terhadap Pamela itu nggak ada. Entah kenapa Mimin yakin kalau Bima ini mencintai Pamela itu bukan karena perasaan dia sendiri yang tulus gitu ya, tapi karena ada orang yang menyudutkan Bima, yang membuat Bima mau gak mau harus menjalani hubungan dengan Pamela. Dan itu adalah Tamara. Karena ya kita tahu kalau Tamara itu adalah ibu yang sangat amat mementingkan perasaan sang anak, yaitu Pamela ya guys ya. Dia akan melakukan apapun itu yang membuat Pamela bisa bahagia. Dan kalaupun dia harus mengambil Bima dari Asti, ya akan dia lakukan asalkan Pamela bisa bahagia. Ini Pamela ini mau dideketin sama 1000 laki-laki lain pun kayaknya dia bakalan cinta mati itu sama si Bima doang nih guys. Nah, ketika waktu itu Bima ketahuan pacaran sama Pamela, itu Bima menyadari kalau ya alasan dia pun sebenarnya masuk akal. Si Asti ini kan terlalu fokus kepada pekerjaan dia waktu itu ya, sebelum dia resign dari pekerjaan dia bersama dengan Nadine waktu itu ya guys ya. Kemudian Bima jadi berpikir ya ketika dia kesepian segalanya ada gitu ya, karena sudah dipenuhi oleh Asti gitu, mau makan, mau mobil segala macam itu udah disiapkan lah semuanya sama Asti dan gak perlu ada yang namanya kekurangan lah gitu ya. Bima sebagai kepala keluarga waktu itu berkat kebaikannya Asti gitu yang mencukupi kebutuhan mereka seutuhnya. Namun ketika dia ketahuan berselingkuh, kemudian Bima meminta maaf dan berjanji tidak akan ada hubungan lagi sama Pamela, dimaafkan sama Asti, itu tuh entah kenapa Mimin masih ada keyakinan gitu guys, kalau sepertinya memang Bima ini ya jujur kalau memang dia tidak ada hubungan lagi sebenarnya sama Pamela. Tapi nah, dia jadi dibenci sama Tamara. Karena ketika Bima ngomong jujur kepada Pamela kalau dia mau fokus sama hubungan dia bersama dengan Asti saja, dia gak mau rumah tangga dia hancur gara-gara ya permainan ini bersama dengan Pamela, ternyata kejujuran Bima itu membuat Pamela hancur. Dan ya Pamela ceritakanlah semuanya kepada Tamara, sang ibu gitu ya guys ya. Dan si maminya ini, Tamara ini merasa gak terima kalau Bima lebih memilih istri sah ketimbang dengan Pamela anaknya. Ya kenapa si Tamara ini marah? Karena ya dia kan sebagai
wanita kedua juga ya guys ya, alias pelakor juga gitu. Ya, jadi dia mempunyai keinginan, hasrat agar anak dia ini juga menang seperti dia waktu itu merebut Arya dari Indah. Walaupun memang sebenarnya tuh dia nggak menang juga ya guys ya, kan dia akhirnya berbagi suami gitu, karena memang si Arya nggak mau menceraikan Indah ya kan. Nah, makanya Tamara dia tidak mau anaknya mengalami hal yang sama dengan dia. Mau nggak mau Pamela ini harus mendapatkan Bima seutuhnya. Ya akhirnya timbullah di pikirannya Tamara untuk menghabisi nyawa dari Asti. Nah kayaknya, nah itu yang membuat Asti waktu itu jadi dicelakai, disiram air keras, dan itu semua adalah ya dalangnya itu si Tamara. Nah kalau dirunut di beberapa kejadian belakangan ini ya masuk akal kan guys sebenarnya teori kalau Tamara adalah dalangnya. Walaupun memang masih adalah kemungkinan orang lain yang berusaha untuk menghabisi Asti. Tapi ya balik lagi ke cerita awal, dimana ya ternyata si Bima ini tuh mau berpisah dari Pamela, ya dia nggak bisa karena dia juga dituntut sama Tamara untuk membahagiakan Pamela. Dan sepertinya ada rahasia besar Bima yang juga diketahui sama Tamara. Dan kita tahu ya guys ya, kalau selama ini Tamara itu tampak ya nyetir si Bima ini, mengendalikan Bima ini. Dia bahkan memberikan cincin tunangan gitu ya agar Bima melamar Pamela. Kemudian dia membayarkan hutang-hutangnya Iconix kepada bawahan si Bima ini. Kemudian hutang-hutang Iconix juga dengan bekerja sama dengan perusahaan lain pun juga dilunasi sama Tamara. Ya karena Tamara ini ingin memastikan gitu kalau si Bima ini akan tetap bisa dia setir gitu dengan kekuasaan yang memang dia punya sekarang gitu. Dia mempunyai uang yang banyak gitu ya. Dan ya dia memastikan kalau kebahagiaannya Pamela itu nomor 1 gitu guys di dunia ini. Dan ya Bima pun juga tidak bisa ngapa-ngapain ya guys ya, karena memang Bima ini kelemahannya ya memang nggak berkompeten aja gitu. Kalau dibandingkan dengan Firza, dibandingkan dengan Davin, memang kelemahan dari Bima ini sangat amat terlihat. Coba aja kalau Davin dan Firza ini tuh kan laki-laki yang cukup tegas ya guys ya, dan mampu gitu untuk mengendalikan permasalahan di dalam hidup mereka dan di dalam perusahaan atau ya di bidang kepolisian lah kalau si Firzanya. Tapi kalau si Bima ini berbeda, dia harus ada pendamping yang bisa menolong dia, yang bisa mengingatkan dia. Dan dia tuh mendapatkan itu semua sebenarnya dari Asti, karena waktu Asti masih hidup, Asti yang selalu berhasil untuk menyelesaikan masalahnya Bima, bahkan membantu Bima gitu ya. Dalam keadaan hal yang sulit gitu, Bima ini menjalani profesi dia sebagai CEO Iconix gitu ya. Tapi di sisi lain ya ketika dia tidak berhasil, yang membuat dia berhasil kembali itu tuh si Asti. Dan dia tidak dapatkan itu dari Pamela, karena ya kita tahulah kalau Pamela ini otaknya agak sedeng ya guys ya, agak kurang gitu. Sehingga si Pamela ini tidak berhasil untuk bisa membangkitkan Bima menjadi sosok yang hebat. Tidak seperti Asti. Kalau Asti dulu wah, Bima ini benar-benar berhasil lah dibuat seperti sosok yang mampu gitu ya. Tapi kan semuanya ya karena pertolongan dari Asti ya, dan dia tidak mendapatkan apapun gitu dari Pamela, karena Pamela ini ya bisanya cuma manja-manja doang. Dan ya jujur nggak ada keuntungannya sebenarnya hubungan Pamela dan Bima ini untuk Bima ya guys ya. Yang ada Bima malah jadi semakin tertekan gitu hidupnya setelah dia
meresmikan pacaran dan pertunangan dia bersama dengan Pamela. Dan di episode kali ini dia kan sakit. Nah, kemungkinan besar dia bakalan ketemu nih dengan Ariana yang sebentar lagi memang Ricewell ini bakalan launching. Dan tentu orang-orang yang bekerja sama ya bakalan hadir di acara tersebut dan bakalan banyak yang namanya meeting lah segala macam untuk persiapan launchingnya Ricewell ini. Sehingga nanti ya walaupun dalam keadaan sakit, Bima bertemu dengan Ariana dan secara tiba-tiba Ariana memberikan vitamin yang sama banget dengan vitamin yang pernah diberikan oleh Asti kepada Bima ketika mereka masih menjadi sepasang suami istri. Vitamin tersebut tidak asing karena memang ya khusus gitu. Vitamin tersebut hanya memang untuk Bima dan cocok sekali untuk Bima. Sehingga nanti Bima lagi-lagi akan merasa Ariana ini kok mirip banget sama Asti gitu. Dan dia jadi berpikir apakah ini pertanda kalau memang Asti itu jelmaannya tuh ya si Ariana ini gitu. Mungkin dia berpikir seperti itu ya guys ya, karena kan memang Asti ini sudah meninggal dunia nih dan dia melihat sendiri makamnya juga gitu. Dan Mimin yakin sebenarnya nggak ada keterlibatan Bima ini atas kematiannya Asti gitu. Kalau menurut Mimin sih seperti itu. Walaupun memang masih belum ketahuan sampai sekarang, tapi Mimin yakin nggak ada keterlibatan Bima di sini yang membuat nanti hubungan mereka otomatis kan bakalan lebih intens ya. Bima lebih sering bertemu dengan Ariana yang membuat Bima nanti akan semakin curiga, akan semakin menggali lebih dalam dan pada akhirnya dia menyadari kalau memang Ariana ini ketiplek si Asti. Wah, udah gak sabar banget untuk nonton ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.